Film ini bercerita tentang kisah seorang wanita culun yang menyukai pria terpopuler di kelasnya. Hal tersebut pun membuatnya melakukan berbagai upaya agar bisa menarik perhatian pria itu. Seperti apa ceritanya? Stay tuned and enjoy with this video. Film Crazy Little Thing Called Love ini diperankan oleh banyak aktor. Di antaranya adalah Nam, Sunny, Top, Faye, Pin, temannya Nam, dan pemeran bantu lainnya. Nam adalah anak gadis SMP yang berambut pendek, berkacamata, dan berkulit hitam. Nam memiliki 3 sahabat. Mereka bernama Cher, Gi, dan Nim. Di rumah, ia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya, sedangkan ayahnya bekerja sebagai koki di Amerika. Suatu ketika, di sekolah Nam kedatangan seorang murid baru. Ia bernama Sunny yang saat itu kelas 1 SMA. Sekolahnya pun dihebohkan oleh kehadiran Sunny karena ketampanannya. Semua murid perempuan menyukainya termasuk Nam. Sunny adalah seorang pencinta hewan dan dia juga adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Namun di kelas, dia adalah anak yang sedikit bandel dan pernah dihukum akibat keusilannya. Semakin hari, Nam semakin yakin kalau dia benar-benar menyukai Sunny. Nam selalu memperhatikan Sunny dari kejauhan. Namun Nam juga akan menjadi orang yang sangat pemalu jika berada di dekat Sunny. Suatu hari, paman Nam yang merupakan rekan kerja ayahnya itu pun datang dari Amerika. Lalu memberi kabar jika Nam atau adiknya mendapatkan peringkat 1 di sekolah, dia akan diberangkatkan ke Amerika untuk menemui ayahnya di sana. Nam yang sangat ingin ke Amerika itu pun senang mendengar kabar tersebut. Namun ia sadar kalau dia tidak mampu untuk mencapai peringkat pertama. Suatu ketika, saat Nam dan ketiga temannya sedang mengantri untuk membeli minuman, tiba-tiba 2 orang pemain basket langsung datang mengelak dan mendorongnya, hingga membuat Nam dan ketiga temannya terjatuh ke tanah. Sunny yang melihat kejadian tersebut pun langsung menghampiri mereka dan memesan 4 gelas minuman lalu memberikannya kepada Nam beserta temannya. Sepertinya 2 pemain basket itu tidak terima atas perlakuan Sunny kepadanya. Saat Sunny berada di gelanggang, tiba-tiba 2 pemain basket itu langsung memukul Sunny dan mereka berkelahi. Gay dan Nim yang mengetahui hal itu pun langsung memberitahu Nam. Mereka berempat pun langsung pergi menuju ke gelanggang. Dan ternyata Sunny dan 2 orang lainnya sudah pergi dari tempat itu. Nam lalu melihat sebuah benda terjatuh dan mengambilnya. Dan ternyata itu adalah sebuah kancing baju yang dikiranya itu adalah milik Sunny. Karena perkelahian tersebut, Sunny dan lainnya dihukum oleh guru. Nam yang melihat kejadian itu pun menyimpan rasa bersalah kepada Sunny. Lalu, saat keluar, ia memberikan sekotak plaster atas permohonan maafnya. Saat Nam hendak pergi, Sunny lalu memanggil namanya dan berterima kasih. Nam terlihat salah tingkah dan sangat bahagia. Ketiga teman akrabnya pun membantu Nam agar bisa mendapatkan perhatian dari Sunny dengan cara membaca buku yang berjudul 9 Resep Cinta dan Cara Senior Menyukaimu, lalu mengikuti tips-tips yang ada di dalamnya. Nam lalu berkata kepada mereka kalau buku itu tidak masuk akal dan memilih untuk belajar. Di kantin, terlihat Sunny yang sedang duduk di seberang mereka. Saat temannya membacakan isi buku, dengan diam-diam Nam lalu melakukan apa yang dikatakan dari temannya tersebut. Dan secara kebetulan Sunny lalu melihat ke arah mereka. Dan saat itu juga mereka yakin dan membenarkan dari isi buku tersebut, lalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh buku itu. Di parkiran, mereka mencoba untuk memberikan sekotak coklat kepada Sunny, lalu menaruhnya di atas skuternya. Namun, lagi-lagi coklat tersebut pun mencair dan mengotori skuter Sunny, dikarenakan cuaca yang sangat panas. Di jam istirahat, Nam dan ketiga temannya berencana untuk menemui Sunny. Namun, muncul seorang wanita yang bernama Faye dan memberikan sekotak kue mangga kepada Sunny. Selanjutnya, saat Nam ingin pulang bersama Sunny, Faye lalu melintas di depan Sunny dan pura-pura terjatuh agar bisa diantarkan oleh Sunny. Karena sebentar lagi di sekolah mereka akan mengadakan seleksi untuk mengikuti kontes berskala provinsi, setibanya di rumah, Nam dan ketiga temannya melakukan upaya untuk membuat kulit Nam menjadi putih agar bisa lolos di seleksi dalam perekrutan anggota drama. Namun, yang terjadi malah membuat kulit Nam menjadi kuning. Keesokan harinya, karena belum ada kesempatan yang mempertemukan Nam kepada Sunny,
mereka akhirnya pergi ke toko keluarga Suni dan berharap bisa ngomong langsung kepada Suni. Saat di depan Suni, Nam terlihat begitu kaku. Dan karena warna kulit Nam yang begitu aneh, Suni malah mengira kalau Nam sedang sakit kuning. Lagi-lagi Faye datang ke toko itu. Karena kesal, Nam lalu menjatuhkan bola tenis yang dipegangnya. Akhirnya itu membuat Faye terjatuh. Lalu mereka pun pergi untuk meninggalkannya. Suatu ketika, tibalah masa pertunjukan tersebut dan Nam terpilih menjadi peran utama dalam drama Putri Salju. Pin yang merupakan kakak kelas dipilih sebagai make up artis mereka. Saat latihan, semua anggota mengenakan kostum lengkap, termasuk Nam yang saat itu sudah mengenakan kostum Putri Salju. Nam pun terlihat begitu cantik setelah didandani oleh Pin. Saat semua memuji kecantikan Nam, Suni malah mengatakan bahwa Nam biasa saja. Itu membuat Nam sedikit kecewa atas tanggapan dari Suni. Sementara murid yang memerankan sosok pangeran belum tiba, Guru In memilih Suni untuk menggantikannya. Di momen itu, di mana saat Suni hendak mencium Nam, Nam melihat bahwa itu bukanlah Suni. Lalu dia menepis dan terjatuh dari tempat tidur. Suni pun langsung membantunya. Sampai di suatu ketika, tibalah pertunjukan tersebut. Saat Nam memainkan perannya, Suni masih belum terlihat hingga pertunjukan itu selesai. Namun, hanya ada siswa baru, ia bernama Top, yang merupakan teman dekat Suni. Di belakang panggung, Nam menemukan sebuah apel kecil yang sudah digigit dan sepotong kertas yang bertulisan, "Untuk Putri Salju, aku sudah mencicipinya, dan ini tidak diracun." Nam dan temannya mengira kalau itu dari Suni. Namun, saat mereka melihat ke depan, Roy sedang menggigit apel dan memperhatikan mereka. Sehingga mereka mengira kalau Roy lah yang mengirim pesan dan apel tersebut. Di kantin sekolah, Top dan Suni melihat Nam. Ketika Suni ditanya Top mengenai pacar Nam, Suni mengatakan kalau Nam masih single dan dia tidak pantas dengan Top, dengan alasan kalau Nam yang masih terlalu muda. Suatu ketika, Nam dipilih menjadi mayor drum untuk menggantikan pemain biasanya. Nam yang awalnya merasa terpaksa itu pun menjadi mayor drum, akhirnya berlatih dengan sangat ekstra. Saat latihan, dia menyempatkan diri untuk melihat Suni yang sedang latihan sepak bola. Sampai waktunya tiba, Nam berhasil menjadi mayor drum. Dari kejauhan, Nam melihat Suni ikut menyaksikan tersebut, dan itu membuat Nam terlihat sangat bahagia. Sampai akhirnya Nam pun menjadi siswi yang terpopuler di sekolahnya. Di hari Valentine, Nam banyak mendapatkan hadiah dari lelaki di sekolah. Namun Nam masih belum terlihat bahagia karena ia masih mengharapkan hadiah dari Suni. Tak lama kemudian, Suni datang dengan membawa bunga mawar beserta batangnya. Nam pun terlihat salah tingkah saat Suni mendekatinya. Dan ketika memberikan mawar tersebut, Suni berkata kalau itu adalah hadiah dari temannya. Dengan seketika ekspresi Nam pun langsung berubah. Malamnya, saat Nam membuka tasnya, ia menemukan sebuah surat yang berisikan untuk mengajak Nam ketemuan esoknya di tangga kelas. Keesokan harinya, Nam langsung pergi ke tangga sambil membawa surat tersebut. Nam yang berada di tangga atas pun melihat Suni dari bawah dan berjalan menujunya. Lagi-lagi dia gemetaran saat Suni menyebut namanya sambil mendekat. Dari samping, tiba-tiba Top pun muncul dan berkata, "Aku tahu kau akan datang." Dan ternyata Toplah orang yang mengirim surat tersebut. Top lalu mengatakan cintanya kepada Nam, namun Nam hanya bisa terdiam. Setelah mendengar itu, Suni langsung pergi dan meninggalkan mereka. Sejak saat itu, Nam dan Top pun selalu bersama-sama. Suatu hari, mereka pun pergi ke sebuah tempat untuk merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Di tengah acara, Top pun mencium Nam di depan Suni dan teman lainnya. Kejadian itu pun membuat Nam menjadi kesal dan merasa nggak enakan sama si Suni. Tibanya di rumah, Nam berkata kepada Top kalau dia tidak mau lagi dijemput dan diantar oleh Top selamanya. Top langsung menanyakan, bukankah mereka sudah pacaran? Namun Nam menjawab kalau mereka tidak pernah jadian. Keesokan harinya, Top bercerita kepada Suni atas kecewaan yang dirasakannya. Top lalu meminta kepada Suni agar tidak mempacari Nam, karena dia tidak mau sahabatnya mencintai orang yang dicintainya. Untuk menjaga perasaan Top, Suni pun langsung mengiyakan permintaan tersebut, walaupun sebenarnya dia juga menyukai Nam. Suatu ketika, tibalah hari kelulusan mereka, di mana sebentar lagi mereka akan terpisah. Semua murid sangat bahagia atas perayaan tersebut.
Di kolam renang, Nam melihat Suni yang sedang sendirian. Dia lalu menghampirinya dan menyatakan kalau dia menyukai Suni sejak pertama kali mereka bertemu. Namun, Suni yang berpura-pura itu pun mengatakan kalau dia sudah punya pacar, yaitu Pin, sejak seminggu yang lalu. Nam terlihat sangat kecewa mendengar kabar tersebut, lalu pergi meninggalkan Suni. Di malam harinya, saat Suni tiba di rumah, ayahnya mengatakan kalau dia akan dipindahkan ke Bangkok dalam waktu yang dekat. Sedangkan Nam berhasil mendapatkan peringkat pertama, yang berarti Nam akan diberangkatkan ke Amerika untuk melanjutkan sekolah dan tinggal bersama ayahnya. Di dalam kamar, Suni pun teringat kepada Nam. Dia membuka album foto yang berisikan tentang Nam. Foto itu menceritakan tentang bagaimana perasaannya kepada Nam yang sesungguhnya. Semua itu sangatlah berbeda dari apa yang dipikirkan Nam kepada Suni. Ternyata Suni juga menyukai Nam, bahkan dia menyukai Nam sejak pertama kali mereka bertemu. Namun Suni tidak berani mengatakannya langsung kepada Nam. Dia juga sering memperhatikan Nam secara diam-diam, mulai dari Nam yang dulu hingga Nam yang sekarang. Sembilan tahun kemudian, Nam sudah menjadi seorang fashion designer yang sukses di Amerika. Suatu hari, dia kembali ke Thailand karena rindu kepada keluarganya di rumah. Suatu ketika, dia diundang di acara talk show pada salah satu stasiun televisi yang ada di kota Bangkok. Di talk show tersebut, Nam bercerita tentang perjuangannya hingga ia bisa sukses. Nam mengatakan hal terbesar yang membuat perubahan pada dirinya adalah kekuatan cintanya kepada Suni. Tak lama kemudian, Suni muncul dari belakang sambil membawa bunga yang akan diberikannya kepada Nam. Suni diminta oleh pembawa acara untuk mengatakan sesuatu setelah 9 tahun perpisahan mereka. Suni lalu mengeluarkan sesuatu di dalam saku jaketnya. Dan itu adalah sebuah kancing baju. Dia mengatakan kepada Nam kalau itu bukanlah miliknya. Seketika Nam pun terlihat malu mendengar perkataan Suni. Selanjutnya saat pembawa acara meminta Nam untuk menyatakan sesuatu kepada Suni, Nam berkata, apakah Suni sudah menikah? Lalu Suni menjawab bahwa dia masih menunggu kehadiran seseorang yang baru pulang dari Amerika. Dan itu adalah Nam. Film pun berakhir.